kita mulai pelajaran kali ini, kita nyanyi lagu dulu yuk. Judulnya itu tahu nggak? Nah, judulnya adalah Hampar Amar Pisang. Nanti liriknya kita ganti dengan wawancara. Setuju nggak? Yuk, kita mulai. Ini nih contohnya. Kita mulai ya. Wawancara itu wadah ngumpulin data atau informasi dari narasumber Tujuan wawancara yaitu informasi, opini, cerita, dan juga biografi. Tips dari wawancara itu bermacam-macam. Pertama, persiapan dan buat pertanyaan. Kuasai materi, lalu pengenalan. Jangan lupa salam memperkenalkan diri. Hormati norma-norma. Lanjut ke datanya. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Jenis-jenis wawancara itu ada 4. Terpimpin, individual, bebas, dan kelompok. Jenis-jenis wawancara itu ada 4. Terpimpin, individual, bebas, dan kelompok. Assalamualaikum kawan-kawan. Wawancara. Ya, di sini sudah dijelaskan wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data atau informasi. Selain itu, ada juga tujuan wawancara. Yang pertama, sebagai bahan informasi. Yang kedua, bahan opini. Selain itu, yang ketiga, bahan cerita. Dan yang keempat, bahan biografi. Tak hanya itu juga, selain itu ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dulu. Nah, yang kedua, wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih sebelumnya. Yang ketiga, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang dengan responden tunggal atau satu. Nah, yang terakhir, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini ada juga nih tips wawancara. Yang pertama, persiapan sebelum melakukan wawancara. Jadi kalian harus mempersiapkan diri sebelum melakukan wawancara. Nah, selain itu, buatlah daftar pertanyaan wawancara. Kalian harus juga jago membuat pertanyaan. Nah, ada juga nih, kuasai materi wawancara. Kalian harus handal banget, harus handal. Lalu, kenali karakter narasumber. Jadi kalian harus mengenali karakter narasumber yang akan kalian wawancarai itu. Lanjut, yang kedua, memberi salam dan memperkenalkan diri pada narasumber. Jangan lupa ya. Lanjut nih, ada nomor 3, bertanya dengan sopan tapi kritis. Ini yang lebih penting dan ini yang terpenting. Lanjut, nomor 4, pakai pakaian yang wajar. Jadi kalau wawancara jangan pakai baby doll ya. Lanjut ke nomor 5, hormati norma dan etika setempat. Ini sangat penting nih. Kalian harus menghormati etika dan norma sekitar lo ya. Lanjut yang ke-6, to the point question. Jadi to the point aja, minta intinya gimana sih, gimana ini alurnya gimana gitu.
Yang ketujuh, jangan lupa menanyakan nama, umur, alamat, dan jabatan narasumber karena ini penting sekali sebagai data untuk media cetaknya atau media elektronik. Yang terakhir, akhiri wawancara dengan salam dan ucapan terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari materi wawancara. Di sini juga ada tugasnya loh. Tugasnya itu, nah kalian harus percakapan wawancara berikut kalian isi. Soalnya ditulis dan jawabannya juga ya di kertas. Yang pertama, berdasarkan percakapan di atas, peran Adi adalah sebagai titik. Yang kedua, Pak Rahman adalah seorang TikTok. Nah, yang terakhir dari soal pilihan ganda adalah orang yang memberikan informasi dalam wawancara disebut. Yang selanjutnya masuk ke soal esai. Nah, nomor 4, sebutkan jenis-jenis wawancara, dan kelima, bagaimana tips wawancara yang baik. Selamat mengerjakan.